Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membahas Bitcoin, yaitu salah satu aset digital yang popularitasnya saat ini itu sangatlah baik gitu ya. Tapi dalam kenaikan Bitcoin artinya mencapai ATH ya kemarin di Januari kalau nggak salah ya di 108, kemudian dump dulu ya, dump di 90 ribu dan pernah kita lihat, dan kalau kita lihat juga itu ada double bottom di 90 itu. Kemudian pada saat pelantikan Trump ini seakan-akan dia membuat bentuk mau breakout gitu ya, karena ini mencapai 109.000 pada saat itu, 109.000 US ya, sekitar 1,7 sekian lah, hampir 1,8 miliar. Nah, saat itu banyak yang mengira atau memprediksi bahwa Bitcoin ini akan langsung up ke 120 karena berdasarkan Trump dilantik, dan Trump ini kan sangat mendukung yang adanya cryptocurrency gitu, yang pada saat ini pun Trump itu holder ya, termasuk holder cryptocurrency. Nah, saat itu mau breakout malah jadi fake out. Yang terjadi kalau kita lihat di time frame one day-nya itu terjadi double top ya di situ antara 108 109 ya. Jadi kelihatannya mau breakout tapi malah fake out dan melanjutkan turun. Kemudian kalau Pak Git lihat itu dia mengejar gap ya, tapi gap ini tidak ada di market Bitcoin spot ya, ini adanya di Bitcoin One ya. Kalau kita cari di Trading View itu, nah itu adanya di BTC One atau istilahnya kontrak Bitcoin berjangka. Nah, kenapa terjadi gap di kontrak market Bitcoin berjangka ini? Karena itu ada liburnya itu satu hari kalau nggak salah itu. Kalau di Indonesia itu mulainya sekitar subuh lah, jam 5 pagi, minggu pagi itu. Nah ini baru aktif lagi tadi gitu. Dan kalau lihat kita tadi pagi di 82.000, ini ada gap teman-teman. Jadi pada penutupan coin market atau di market JME, nah ini pada itu 84.000 ditutupnya. Nah, dibuka lagi pada pagi ini itu di level 82.000 US dollar. Jadi ada gap sekitar ya 2.000 lah. Atau kita lihat di di chart itu kelihatan. Nah seperti inilah gitu ya. Ini gapnya, dan gap ini harusnya akan tertutup. Cuman nggak tahu nih kapan dia mau nutup secepatnya. Kalau tutup secepatnya mungkin dia akan lari ke level 100.000 US dollar gitu. Kalau enggak ya terpaksa dia harus melanjutkan downtrendnya dulu hingga level 73.000 ya. Ini di situ demandnya keras sih sebetulnya. Cuman kita lihat nanti ya, karena market ini susah untuk diprediksi gitu. Kalau kalian lihat market ETF Bitcoin di Januari itu ada penambahan di market spot ETF-nya itu, penambahan 56.800 Bitcoin. Nah, jadi naik ya. Kemudian pada dumping ini ya, pada dumping yang terjadi ini, nah, keluar lagi 55.000 sekian Pak Git, kurang hafal juga tapi ya selisihnya ya sekitar 1.400 antara penambahan di neraca Bitcoin yang masuk dengan yang keluar gitu ya di ETF. Kalau kita lihat time frame besarnya, Bitcoin ini masih trennya masih naik, masih uptrend lah gitu. Cuman dia dampnya sedikit terus naiknya lebih banyak.
Katakanlah dia ngedump di 70% gitu. Biasanya Bitcoin ini kalau ngedump ya sampai 70% ya. Kan, dan bila Bitcoin itu ngedump ya, saat ini Bitcoin itu ngedump katakan 25% lah. Dari 108 atau 109 kemarin sempat di 77.000. Ya 25% lah. Itu altcoin atau koin-koin yang lain, produk turunan dari Bitcoin ini, itu ngedam hingga 80% teman-teman, ada yang 90%. Atau kita lihat chartnya PP itu di 0,44 rupiah ya, saat ini tuh cuman di 0,1 rupiah ya, itu 80% itu. Kemudian Fartcoin ini kalau lihat dari 44.000 hingga turun menjadi bawah 4.000, malah 3.500-an kemarin ya. Itu ngedamnya sampai segitu, makanya ini high risk ya. Suatu sifat bisnis itu kalau dia mempunyai sifat high risk ya, berarti kalau profitnya juga high juga. High profit, high risk gitu. Beda dengan suatu bisnis yang sifatnya low profit, ini juga risikonya sedikit. Kita menganalisa berdasarkan ini teman-teman ya, berdasarkan cadangan Bitcoin yang ada di pool mining ya. Yang di pool mining itu sekarang udah tinggal dikit kok teman-teman, paling Pak Git kira itu hanya tinggal 1 jutaan Bitcoin gitu. Yang 20 juta Bitcoinnya ini sudah tergerus ya, udah di mining, udah ditambang gitu ya, itu tinggal 1 juta gitu. Dan makin lama nih makin sedikit nanti. Makin sedikit, kebutuhannya makin meningkat. Nah, ini baru nanti dia akan naik terus gitu. Tapi dalam kenaikannya ini juga ada di situ proses pump and dump ya, karena ada yang beli, ada yang jual gitu ya. Ada yang beli 10 tahun lalu, mau jual sekarang, wah itu udah jadi miliuner itu. Kalau kita ingat 10 tahun lalu, ya Bitcoin harganya cuma 15.000, katakan 1 US dollar gitu. Kalau sekarang ya 80.000 sampai 100.000 US dollar. Jadi 80.000 hingga 100.000 kali lipat asetnya yang dimiliki. Kedepannya Bitcoin ini menurut Pak Git adalah aset yang sangat bagus gitu, dimana dalam beberapa negara itu sudah diperbolehkan untuk sebagai alat transaksi ya. Kalau di Indonesia belum, hanya sebagai aset dijual dibeli. Dan pada saat kita beli atau jual di marketplace Indonesia itu pajaknya lumayan tinggi sekarang teman-teman. Sekali transaksi itu entah rugi atau untung, kalau kita jadi taker itu kena 0,5%. Kemudian kalau kita jadi maker, nah ini 0,3%. Tapi 0,3% dan 0,5% itu bukan arti keseluruhan pajak ya. Itu ada sebagian juga fee dari pialang atau katakan marketplace dalam hal ini. Ini dengan sekarang menurut Pak Git adalah waktu yang tepat ya untuk buy and hold ya. Di sekitar 70.000 sampai 80.000 US dollar ini, katakanlah 1,3 hingga 1,4 miliar ini adalah waktu yang tepat untuk buy and hold. Ini bukan hanya Bitcoin aja, tapi buat keseluruhan koin. Karena kalau Pak Git lihat ya, koin-koin lain itu juga sudah pada level supportnya gitu loh. Kalaupun mereka turun itu udah nggak bakal jauh lagi, paling ya 10%, 5% dia turun. Kalau Bitcoin up itu akan ketarik lagi. Dan masa-masa krisis ekonomi ini ke depan ini ya, sekarang katakanlah nih mulai terjadilah ya krisis ekonomi itu, yang dimana negara-negara di seluruh dunia ini, kalau menurut Sri Mulyani itu, ini susah mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 5% itu susah ya. Ya walaupun ini sebetulnya Sri Mulyani juga membandingkan sebetulnya Indonesia susah, terus memperlihatkan kalau negara lain juga seperti itu. Pertumbuhan ekonomi untuk sampai mencapai tingkat 5% ini susah.
Nah, mungkin dana atau alokasi cash flow ini akan dibelikan aset. Aset ini bukan cuma Bitcoin ya, nanti emas juga naik, kemudian saham juga naik, termasuk cryptocurrency. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.